Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses hidup sebagai dasar filsafat pendidikan. Sebelum memasuki video pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Ajiza. Beserta teman-teman saya, Muhammad Rafli Firmansyah dan Rizky. Apa sih filsafat itu? Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Lalu apa kaitan antara filsafat dan pendidikan? Manusia berhubungan dengan filsafat dalam proses pendidikan karena manusia harus mampu berfilsafat dalam dunia pendidikan. Mampu menjalankan proses pendidikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Proses pendidikan bersama perkembangan proses kehidupan. Light 1947 bahwa pendidikan sebagai proses hidup dan sebagai kehidupan manusia cenderung berjalan serempak, tidak terpisah satu sama lainnya. Life is education and education is life. Adapun potensi-potensi yang dibawa sejak lahir yang dibina dan dikembangkan menjadi sikap hidup meliputi 1. Potensi jasmani dan pancaindera. Dengan mengembangkan sikap hidup sehat, memelihara gizi makanan, olahraga teratur, istirahat yang cukup, lingkungan hidup bersih. 2. Potensi pikir rasional. Dengan mengembangkan kecerdasan, suka membaca, belajar ilmu pengetahuan yang sesuai dengan minat, mengembangkan daya pikir kritis dan objektif. 3. Potensi perasaan dikembangkan. Perasaan yang terkadang halus dalam segi moral dan kemanusiaan. B. Perasaan estetika dengan mengembangkan minat kesenian dengan berbagai seginya, sastra dan budaya. 4. Potensi karsa atau kemauan yang keras, dengan mengembangkan sikap rajin belajar atau bekerja, tabah menghadapi segala tantangan, berjiwa perintis, suka berprakarsa, hidup hemat dan sederhana. 5. Potensi-potensi cipta. Dengan mengembangkan daya kreasi dan imajinasi dari segi konsepsi-konsepsi pengetahuan maupun seni budaya. 6. Potensi karya. Konsepi dan imajinasi tidak cukup diciptakan sebagai konsepsi, semuanya diharapkan dilaksanakan secara operasional. Inilah tindakan amal atau karya yang nyata. 7. Potensi budi nurani. Kesadaran ketuhanan dan keagamaan, yakni kesadaran moral yang meningkatkan harkat dan martabat manusia menjadi manusia berbudi luhur, insan kamil, manusia yang takwa menurut konsepsi agama. Proses hidup manusia dan filsafat pendidikan. Manusia adalah subjek pendidikan, juga objek pendidikan. Manusia dalam proses perkembangan kepribadiannya, baik menuju pembudayaan maupun proses kematangan dan integritas adalah objek pendidikan. Artinya mereka adalah sasaran atau bahan yang dibina. Perkembangan kepribadian adalah self-development melalui self-activities, jadi sebagai subjek yang sadar mengembangkan diri sendiri. Proses kehidupan umat manusia pada abad ke-20 telah mengalami perubahan drastis. Pembangunan yang luar biasa dari ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong kehidupan umat manusia. Prosesnya lebih maju 100 tahun dari sebelumnya. Manusia memiliki salah satu sifat yang paling esensial, yaitu berpikir, dan lahirnya filsafat pendidikan tentang manusia berasal dari pemikiran manusia tentang jati dirinya yang unik dan misterius. Hubungannya antara filsafat manusia dan pendidikan.